hari ini aku bikin tahu ya. Ini tahu tak kasih bakwan, namanya bakwan tahu. Kasih tepung bakwan, teman-teman. Ya, ini namanya bakwan tahu ya. Tahu pakai tepung bakwan karo telur satu. Ya, ini namanya bakwan tahu. Tapi aku pakai tepung bakwannya sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman untuk jualan tepungnya yang banyak, tahunya dikit. Kalau aku ini tahunya banyak tapi tepungnya dikit. Terus tak kasih daun seledri ya. Kalau teman-teman mau pakai daun bawang, seledri, wortel boleh ya teman-teman. Ini mantap. Ini tak bikin bulat-bulat. Kalau dulu aku di kampung itu ya, kalau aku pulang kerja itu ada satu orang dagang teman-teman ya, di pinggir gitu, pinggir toko tuh dia bikin bulat karena dia punya centong yang bulat itu loh. Nah teman-teman, kalau ada centong bulat ya teman-teman bisa dicetak di centong bulat kayak gitu. Aku nggak punya, jadi aku bulat-bulatin sendiri pakai tangan, nggak rata. Nggak apa-apa, aku kan makan sendiri ya. Ini bisa untuk ide jualan teman-teman yang jualan gorengan ya. Nah teman-teman bikin bakwan tahu, teman-teman bisa kasih wortel ya, bisa kasih daun bawang seledri, bisa kasih kubis kayak bakwan, tapi bikinnya dari tahu ya. Tepungnya bakwan yang banyak, telurnya satu, misalnya teman-teman bikin seperempat ya. Aku kan nggak bikin banyak, jadi aku bikin sedikit. Ini aku pakai tahu putih itu 7 biji tapi kecil tahunya. Kalau teman-teman pakai tahu gede itu satu aja. Ya teman-teman, kasih tepungnya bakwan yang banyak. Aku tepung bakwannya sedikit, pakai lada ya. Kalau teman-teman ada ketumbar, pakai ketumbar lebih enak. Aku nggak punya ketumbar, kemarin lupa beli. Ada sekarang ketumbar bubuk itu ya teman-teman. Pakai lada aja. Ini tak kasih daun bawang, ini hijau-hijaunya ini daun apa? Daun seledri itu ya, hijau-hijaunya. Pakai daun seledri ya teman-teman. Kalau untuk jualan itu teman-teman pakai wortel, pakai daun bawang, seledri, kubis boleh. Kalau dulu aku di kampung itu ya teman-teman, ada satu pedagang ini bikin ini, wah laris banget teman-teman ya. Aku kalau pulang kerja ya, dulu kan kerja gitu, aku kalau pulang kerja itu aku selalu beli ini, tak bawa pulang makan nasi putih panas, wah enak. Tadi aku sudah ambil 2, ini tadi penuh teman-teman, aku ambil 2 kecil-kecil, enak banget ini teman-teman. Ini aja teman-teman makan pakai nasi panas, wes mantap ya teman-teman. Wah itu wes enak banget. Kalau enggak teman-teman makan pakai cabai, rebusi cabai, wes tak sepiring ya teman-teman gitu. Tahu kan gampang nih, yang vegetarian boleh, nggak usah lo vegetarian nggak usah pakai telur, nggak apa-apa. Kalau untuk orang dagang tuh nggak pakai telur, kalau aku kan pakai telur. Kalau teman-teman untuk usaha, namanya untuk usaha, nggak usah pakai telur ya nggak apa-apa. Kalau enggak teman-teman bikin telurnya 1/2 kalau mau enak ya. Itu nih satu krecek teman-teman, krecek ini cabenya sengaja tak apa jenenge, tak utuhin aja, takut nanti suami anakku kena cabai, tidak mau. Gini ya teman-teman, sukaannya suamiku sama anakku suka krecek gini ya. Jadi menuku hari ini namanya bakwan tahu ya, ditambah krecek, wis ini mantep ya. Krecek kan udah biasa, teman-teman bisa dikasih kentang ya. Aku nggak pakai kentang karena udah banyak, sudah nggak usah. Bisa ditambah kentang, aku punya kentang tapi untuk masak besok. Biasa aku bikin sambal goreng kentang ya teman-teman. Jadi biasa aja lah aku masak kentangnya, karena kreceknya aja sama ini ya, bakwan tahu gitu teman-teman ya. 2 masakanku hari ini, bakwan tahu ya kalau krecek, mantep teman-teman. Nggak makan 2 tadi aku, krecek kalau bakwan tahu ya teman-teman. 2 masakan hari ini, bakwan tahu karo krecek, krecek.
baru pulang sebelah tetangga, anak mahasiswa baru pulang. Oh, sekolah kuliah lagi pulang. Gini ya teman-teman, guys. Tuh, mantap. Ya teman-teman, kemarin aku dikirimin itu satu temanku Instagram tuh ya teman-teman, ada satu ibu muda ya, nggak tahu apa namanya, dia makan di restoran gitu. Makan apa, sapi lada hitam atau apa lagi gitu, sendiri, dia makan sendiri. Terus ditelepon suaminya, dia bilang dia habis 1,5 juta, padahal itu habisnya 150. Dia menipu lakinya, dia bilang oh habis sekian 1,5 juta, padahal habis 150. Itu teman-teman ya. Jadi orang bilang sih, aku nggak kenal juga, orang bilang itu pelakor, aneh-aneh pelakor ya. Kalau istri itu nggak mungkin memeras suaminya. Suami kita itu kan sudah kerja keras untuk kita ya, untuk anak kita, nggak mungkin kita peras ya teman-teman. Kalau orang-orang seperti aneh-aneh pelakor itu ya memang memeras ya toh. Memang dia intinya kan itu. Tergantung lakinya. Kadang laki itu kadang bodoh teman-teman ya. Sebenarnya kalau pelakor aneh-aneh itu gak berkewajiban ya teman-teman, karena kamu kan beli ya, misalnya kamu pakai bayar, nggak pakai ya nggak bayar. Jadi kalau apa namanya seperti aneh-aneh seperti pelakor itu nggak berkewajiban memberi ya teman-teman, nggak digaji juga nggak apa-apa, pakai bayar, nggak pakai ya enggak. Kalau istri kan berkewajiban memberi ya kan, istri saya teman-teman, anak berkewajiban menyekolahkan, menjadikan berhasil, itu kewajiban seorang suami ya teman-teman gitu. Kalau ada pertanyaan ya itu laki-laki bodoh, ngapain kita ngidupin bukan perempuan kita ya kan. Hidupin kan yang anak istri kita sah, itu baru kita hidupin ya teman-teman. Kalau orang nggak sah ya nggak usah, itu kan kamu jajan namanya, kita jajan. Misalnya kita jajan gorengan, kita makan buang bungkusnya. Kalau nggak jajan ngapain kita bayar ya kan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau istri sah, kita berkewajiban memberi ya, memberi kewajiban kan, memberi misalnya beli beras, sekolahin anak kayak gitu ya teman-teman, beli susu, beli gula untuk anak kita kayak gitu. Kalau istri sah dan anak sah itu ya teman-teman, itu menurut hukum ya, menurut hukum itu teman-teman, itu laki-laki berkewajiban memberi kepada istri dan anak ya. Tapi kalau pelakor enggak, itu kan kamu kan jajan, aneh-aneh itu juga jajan ya. Kamu boleh memberi, boleh enggak. Saat kamu pakai, kamu bayar. Saat enggak pakai, enggak bayar. Itu teman-teman. Memang kebenaran ini mahal teman-teman ya. Kebenaran, ketulusan ini mahal. Kalau orang yang benar itu memang mahal, bayar harga ya teman-teman. Hati yang tulus itu juga mahal ya. Orang yang baik itu mahal ya teman-teman. Nggak perlu diobral, bukan obralan ya teman-teman ya. Nggak perlu dibuka obralan ya. Kalau yang obralan murahan ya begitu ya toh. Senang pakai, nggak senang buang, itu kan obralan. Kalau teman-teman seorang kebenaran itu, seorang istri sah itu memang ini mahal ya teman-teman. Seorang yang punya hati tulus itu mahal. Seorang yang baik itu mahal, nggak perlu diobral, nggak usah diobral aja sudah mahal ya kan teman-teman. Kalau orang murahan ya diobral, buka obralan, buka diskon kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita kan orang mahal kan nggak perlu diobral, usah diobral aja selaku iya tuh, ngapain obralan. Kebenaran itu membutuhkan pondasi teman-teman. Kadang ya teman-teman, kita perlu melatih untuk pondasi itu, harus belajar kebenaran ya. Jangan sampai kita disesatkan hal-hal yang nggak benar ya teman-teman. Sekarang orang kan kelihatan benar ya teman-teman, padahal menjadikan kita budak sama dia.
kelihatannya benar di luar, tapi padahal membawa hidup kita diperbudak, mencuri kayak gitu. Kelihatannya kan orang-orang kita nggak tahu sekarang banyak ajaran-ajaran sesat ya, atau yang nggak jelas-jelas kayak gitu. Kebenaran itu memang mahal teman-teman ya. Orang yang hati tulus itu mahal, bayar harga, bukan obralan ya teman-teman kayak gitu ya. Jadi itulah teman-teman, sekarang kita harus hati-hati sama orang ya teman-teman. Banyak penipu-penipu, banyak orang akal-akalan ya kayak gitu teman-teman. Apalagi teman-teman yang tinggal di Jakarta ya, wes banyak ajaran-ajaran yang nggak benar ya teman-teman. Tuh hati-hati gitu. Itulah ya teman-teman. Jadi kalau memang kebenaran itu ya mahal harganya, bukan obralan. Orang hati tulus itu mahal ya teman-teman. Aku nggak suka bohongin suamiku teman-teman. Kalau aku belanja tuh ya teman-teman, ini aku ya teman-teman, aku itu belanja makan atau apa, beli makanan buat anakku, semua ada bonnya. Ketika aku pulang kan aku bayarin dulu, misalnya aku beli sate atau apa ya, beli tahu, belanja sayur habis 100 misalnya. Aku belanja sayur habis 100, beli susu anakku, sabun-sabun habis 200. Kayak gitu teman-teman. Bonnya itu tak kumpul-kumpulin gitu. Terus aku naik ojek ya, naik Grab itu ya teman-teman, dari pasar rumah itu 25.000 tak tulis. Jadi ketika aku minta suamiku ya tak hitung bon itu ya teman-teman. Misalnya bonnya nanti 300, 200, jadi aku minta sesuai bon. Jadi aku duitin dulu. Aku enggak pernah bohongin suamiku, enggak pernah teman-teman. Ya aku nggak ada gunanya kita di dunia gitu, makan cuma sepiring. Ngapain kita bohongi suami kita, laki kita ya kan. Aku kalau makan gitu ya teman-teman, aku makan nasi goreng ya teman-teman, aku habis 50.000 makan nasi goreng, minum teh misalnya kayak gitu, apa es jeruk ya teman. Aku juga kasih bonnya ke suamiku, nih aku makan nasi goreng habis 50 gitu. Jadi aku nggak mau bohong-bohong. Anakku juga aku ajarin begitu. Anakku tuh kalau waktu itu kuliah ya teman-teman, bayar UKT ya, kuliah ya, uang kuliah itu kan 7.400.000 gitu. Nah, minta uang bayar kuliah ya, aku kasih ATM kan, BRI itu loh teman-teman, nih bayar. Anakku ya udah bayar 7.400.000, dia nggak ngambil apa-apa. Paling kalau dia misalnya beli bensin ya teman-teman 200, 300, dia bilang, "Ma, ini yang 200 bensin," kayak gitu. Jadi aku mengajarin dia begitu. Harus belajar jujur ya teman-teman gitu. Beli apa jujur. Jadi aku sama suamiku nggak pernah bohong ya teman-teman. Aku nggak suka bohong. Ya teman-teman, itu aku belajar dari mamaku. Dulu mamaku juga begitu teman-teman. Mamaku itu kalau digaji ayahku gitu sekian, dia tulis ini belanja, bayar sekolah, bayar listrik kayak gitu ya teman-teman. Nah uang bulanan sekian, ini kurang sekian dia minta gitu. Dulu mamahku begitu, jadi aku meniru mamahku, sehingga saat kita pulang itu tenang ya teman-teman, kita nggak bohongin laki kita ya teman-teman. Ada orang kan waktu apa namanya teman-teman, waktu pulang itu matanya melek, itu kan nggak tenang, suka bohongin orang kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada orang yang kalau hampir maut mati itu teman-teman minta maaf kayak gitu, karena dia sering bohongin anaknya, sering bohongin istrinya kayak gitu. Tuh biasanya orang kalau udah ajal itu biasanya baru sadar kayak gitu ya teman-teman. Ini pelajaran lah ya teman-teman, kita jangan bohongin laki kita ya. Dia sudah kerja keras untuk kita ya teman-teman, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Jadi kita nggak perlu bohongi dia ya teman-teman. Perempuan juga gitu, kita juga laki-laki nggak boleh bohongin istri kita. Buat apa kita bohongi istri kita demi pelakor, barang obralan, dosa itu. Pelakor itu kan kita nggak berkewajiban ya teman-teman ya. Para laki-laki aku kasih tahu, buat apa kamu bohongin suami apa istrimu, anakmu demi orang yang kayak gitu, nggak berguna. Sampai kapan kamu bohongi dia kayak gitu ya teman-teman. Kita juga sebagai istri nggak boleh bohongin laki kita ya teman-teman, dia sudah kerja keras untuk kita gitulah ya teman-teman. Ini pelajaran ya teman-teman. Jadi kebenaran itu memang mahal teman-teman, ketulusan hati itu mahal.
karena harus bayar harga. Ya toh, bukan obrolan. Kalau obrolan diskonan ya murah, gampang dibuka itu. Ya teman-teman itu. Diskonan ya, ini kita belajar ya teman-teman, di dunia ini kita hidup benar ya teman-teman. Aku selalu belajar itu ya, kita itu tidak sempurna tapi kita mau belajar kayak gitu ya teman-teman. Ya nggak berkewajiban, kita nggak usah ngapain kita bohongin istri kita demi aneh-aneh, demi pelakor, itu kan nggak benar. Sebaliknya juga kita bohongin suami kita demi uang yang nggak seberapa, itu juga nggak benar ya teman-teman. Kita hidup yang benar-benar aja. Itu aja lah ya teman-teman. Kita kembali ke sini ya. Aku bikin bakwan tahu ya. Nah ini krecek. Gitulah. Wes ya teman-teman, nanti tidak kepanjangan, nanti aku sambung lagi. Ya tidak kepanjangan teman-teman, tidak bosan. Gitu ya. Maka teman-teman terima kasih yang jauh di sana ya teman-teman. Sehat selalu. Ya hari ini aku bikin bakwan tahu ya. Taruh krecek teman-teman. Kalau untuk yang mau untuk ide jualan silahkan ya, kasih ide jualan. Ini bakwan tahu yang teman-teman yang jual gorengan ya silahkan bikin begini ya. Kalau cuma teman-teman modifikasi sendiri karena kan untuk jualan ya teman-teman, sesuai supaya teman-teman untung ya. Kalau nggak untung nggak sih, kalau itu kan makan sendiri. Kalau teman-teman yang untuk jualan itu teman-teman modifikasi sendiri, tambah sayuran, tambah apa ya teman-teman, bakwannya, tepung bakwannya yang banyak. Aku kan pakai tepung bakwannya sedikit tadi. Teman-teman silahkan dimodif sendiri ya, supaya teman-teman untung gitu ya. Makasih ya teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Aku kasih ide jualan untuk teman-teman supaya teman-teman dapat rezeki gitu ya. Aku juga dapat rezeki dari teman-teman ya. Itu aja. Aku dapat rezeki, teman-teman melihat, aku senang ya. Melihat apa YouTubeku, aku senang. Melihat Instagramku, teman-teman, aku senang. Sehingga kita di dunia ini kita menyebar kebaikan ya teman-teman gitu. Makasih teman-teman semuanya. Terima kasih.